Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo anak-anak, wabarakatuh. selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah, sangat semangat sekali ya hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, Ibu absen dulu ya. Almira Az-Zahra Al-Fatunisa, Hadir, Bu. Bella Koryani, Hadir. Citra Almeida, Hadir. Fatimah Az-Zahra, Hadir. Muhammad Oni Ramadan, Hadir. Zaki. Hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Oke, apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah, apabila sudah sarapan, Ibu harap kalian memperhatikan pembelajaran Ibu dengan sungguh-sungguh ya. Karena seperti biasa, pembelajaran Ibu itu pasti ada kuisnya. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita telah membahas apa? Aturan pencacahan. Ya, aturan pencacahan. Tepatnya kita telah mempelajari apa saja? Penjumlahan dan Betul perkalian. sekali, Oni, ada penjumlahan dan perkalian, serta apa lagi? Faktorial. Ya, betul sekali. Kita telah mempelajari mengenai faktorial. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari masih mengenai aturan pencacahan. Dan peluang. Nah, di mana tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu untuk mengetahui pengertian serta rumus dari permutasi serta kombinasi. Lalu yang kedua yaitu dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual mengenai permutasi serta kombinasi. Lalu yang ketiga yaitu dapat membedakan antara permutasi serta kombinasi. Oke. Pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari mengenai faktorial. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari faktorial? Ya, betul sekali. Jadi, faktorial adalah hasil kali bilangan asli yang berurutan dari A sampai dengan N. Nah, ada yang masih ingat simbol dari faktorial itu apa? Tanda seru. Ya, tanda seru ya, atau N faktorial. Ibu tuliskan simbolnya N faktorial. Nah, ada yang masih ingat rumus dari faktorial itu? Ya, rumusnya N dikali N min 1 dikali N min 2 lalu dikali N min 3 sampai 1. Nah, kalian masih ingat mengenai rumusnya? Ibu akan memberikan contoh. Nih, misalkan ada 4 faktorial. Nah, berapakah hasilnya? Oke, ada yang bisa? Oke, 4, N-nya 4, kita kali N-nya 4 kurangi 1, lalu dikali 4 kurangi 2, lalu ya, berarti 4 dikali 3, lalu 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 3, 1. Oke, 4, 3 kali 2 kali 1, 6 ya. Jadi, dari 4 faktorial adalah hasilnya 24. Nah, selanjutnya contohnya, misalkan ada 5 faktorial dan 3 faktorial. Nah, gimana? Oke, karena kalian sudah paham dengan konsepnya, jadi kalian bisa langsung saja ya. Jadi, 5 kali 4 kali 3 ber 3 faktorial. Nah, kenapa di sini sampai 3 saja? Ya, betul sekali, karena kita di sininya dibagi 3 ya. Jadi, agar mudah bisa kita coret. Nah, jadi 5 kali 4 adalah 20. Nah, jadi 5 faktorial per 3 faktorial adalah 20. Alhamdulillah, kalian masih mengingatnya. Ibu hapus dulu ya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran hari ini yaitu mengenai permutasi. Oke, apakah kalian pernah memperhatikan plat nomor kendaraan kalian dengan teman-teman kalian itu berbeda? Nah, bagaimana cara mengecek agar tidak ada nomor yang sama dari motor berbeda? Oke, kita akan mempelajarinya. Nah, di sini terdapat Adi, Irma, dan Sela, di mana mereka akan berfoto secara sejajar. Nah, berapa banyakkah susunan yang didapat? Oke, kita perhatikan. Nah, ada Adi, lalu
ada Irma, dan ada Sela. Nah, oke. Pada bagian ini, agar mereka bisa berfoto secara sejajar selain urutan seperti ini, bagaimana lagi? Adi. Ya, betul, Adi. Lalu selanjutnya, Sela. ya, Sela. Lalu selanjutnya, Irma. Oke, selanjutnya Irma. Nah, di bawah sini, kan di sini Adi, Irma, Sela, Adi, Sela, Irma. Lalu di bawahnya Irma. ya, betul, bisa Irma terlebih dahulu. Lalu Adi. bisa Adi terlebih dahulu. Selanjutnya Sela. Sela. Oke, bisa Sela terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini Irma. ya, Irma. Lalu sebelahnya bisa siapa lagi? Sela. Sela. Oke, Sela. Lalu selanjutnya ya, bisa Adi. Nah, pada bagian bawah bisa siapa lagi? Sela. Oke, Sela. Selanjutnya Irma. Irma. Oke, Irma bisa. Selanjutnya ya, Adi. Oke, sebelahnya Sela. Sela terlebih dahulu. Oke. Lalu selanjutnya Adi. ya, Adi. Selanjutnya Irma. ya, ada Irma. Nah, dari foto sejajar ini kita dapat berapa susunan? 6. Ya, betul sekali, ada 6 susunan. Nah, ada Adi, Irma, Sela, dan seterusnya. Nah, di sini ternyata dari 3 objek ini didapat 6 susunan. Nah, urutan penyusunan ini kita sebut dengan permutasi. Jadi, permutasi adalah penyusunan kembali kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Nah, di sini apakah Adi, Irma, dan Sela itu sama dengan urutan yang di sebelahnya? Adi, Sela, dan Irma? Bukan, Bu. Kenapa? Karena memperhatikan urutan. Adi, Irma, dan Sela ini tidak sama dengan Adi, Sela, dan Irma yang di sebelahnya. Karena pada bagian pertama, Irma itu di urutan kedua. Sedangkan pada bagian yang kedua, Irma itu terdapat di urutan ketiga. Jadi, antara Adi, Irma, Sela itu tidak sama dengan Adi, Sela, Irma. Oke, perhatikan contoh selanjutnya. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana bila ABCD. Nah, ABCD itu jumlahnya ada berapa? Ya, ada 4. Kita buat kotak sebanyak 4 buah. Nah, kalau misalnya ABCD disusun itu berarti pada susunan pertama berarti kan ABCD. ABCD berarti ada 4. ya, ada 4. Lalu pada susunan kedua karena A kan sudah, berarti sisanya tinggal B, C, D. Jadi ada 3. Lalu yang B karena B sudah, jadi tinggal A, C, D. Nah, yang C karena C sudah, jadi tinggal A, B, D atau B, A, D ya. Lalu yang D itu karena D sudah, tinggal B, C, A. Nah, berarti pada susunan kedua itu ada 3. ya, ada 3. Nah, lalu pada susunan ketiga itu ada berapa? Karena kan A, B sudah, berarti yang ketiga sisanya tinggal C, D. Nah, jadi ada 2. Seterusnya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya karena A, B sama C sudah, berarti tinggal sisa 1. ya, betul sekali. Tinggal sisa 1. Nah, sehingga dapat kita tuliskan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ada 24 cara. Nah, atau ini dapat kita tulis seperti 4 faktorial. Ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, bagaimana kalau dipilih hanya 2 anggota saja? Bagaimana bila dipilih 2 anggota saja? Nah,
Dari 4 anggota ini katanya hanya dipilih 2 anggota saja. Berarti hanya apa saja? AB. Lalu ada AC. Ya, betul. Lalu ada AD. Sampai seterusnya ada BA, BC, BD, dan seterusnya. Nah, ini kalau bila dipilih 2 anggota saja, berapa susunannya? Oke, dapat kita cari. Berarti kan di sini 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena 2 susunan, berarti 2 dikali 1. Atau dapat kita tulis 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, apa kaitan antara contoh yang ini dengan contoh sebelumnya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, kita kasih contoh selanjutnya. Ada contoh yang lain. Bagaimana bila dipilih 1 anggota saja? Nah, kalau 1 anggota saja berarti kan hanya ABCD. Atau kalau misalnya kita buat kotak seperti ini. Nah, dapat kita tuliskan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Atau dapat kita tulis 4 faktorial per 3 faktorial. Nah, udah kebayang? Nah, jadi kaitannya antara 3 faktorial dengan 1 anggota atau 2 faktorial dengan 2 anggota tuh seperti ini. Nah, karena di sini kan jumlahnya ada 4, A, B, C, D. Sehingga kan 4 faktorial. Nah, ini 3 faktorial itu dapat dari mana? 3 faktorial itu didapat karena di sini hanya memerlukan 1 anggota saja. Sehingga 4 dikurangi 1 faktorial. Atau 4 faktorial per 4 dikurangi 1, 3 faktorial. Nah, jadi kalau misalnya diminta 1 anggota saja, didapat 4 faktorial per 3 faktorial. Nah, yang sebelumnya berarti karena kita hanya memerlukan 2 anggota saja, maka 4 faktorial per 4 kurangi 2 faktorial. Atau sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, maka dapat disimpulkan perhatikan. Di sini jumlah anggotanya 4. Berarti total anggotanya tuh N permutasi dengan total anggota yang dipilih. Di sini 1. R sama dengan total anggota difaktorialkan per, lihat. Di sini anggota yang di total anggotanya berarti total anggota R dikurangi ini berarti anggota yang dipilih. N dikurangi anggota yang dipilih R faktorial. Didapat rumus permutasinya seperti ini. Oke. Boleh kalian tulis terlebih dahulu. Baik, apakah mengenai rumus permutasi ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah apabila sudah paham ya. Di sini terdapat soal di mana sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun, hanya 3 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Jadi, tadi rumusnya apa? Ya, merah. NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, di sini total anggotanya ada berapa? 5. Ya, betul sekali. Ada 5. Lalu, katanya anggota yang dipilihnya hanya 3 orang. Jadi, N faktorialnya 5 faktorial per N-nya 5 dikurangi R-nya karena yang pilih 3 faktorial. 5 faktorial per 5 dikurangi 3. Nah, 5 dikurangi 3, 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial. Kita coret 2. 5 dikali 4, 20 kali 3, 60. Nah, jadi banyak cara yang dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Ternyata terdapat 60 cara. Apakah dapat dipahami? Iya, Bu. Oke, silahkan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari permutasi urutan yang sama. Nah, perhatikan di sini.
apabila ada A, B, C, D. Tadi kan kita dapat 4 ya. 3, 2, 1. Nah, atau dengan kata lain ini ya 4 faktorial. Atau bisa kita tulis 4/4. Nah, Ibu akan menyusunnya terlebih dahulu. Nah, oke, perhatikan di sini. Di sini, apabila A, B, C, D itu disusun, maka akan seperti ini. Atau ini jumlahnya adalah 24 ya. Nah, di sini ada 4 dikali 6, 24, benar. Nah, jika B sama dengan A, maka kita akan ubah B menjadi A. Berarti AA, CD, lalu AA, CD, lalu yang ABDC jadi AADC, dan BADC jadi AADC. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini AACD itu ternyata ada dua kan? Ada AACD, ada yang kedua AACD, lalu yang AADC juga ada dua. AADC ada dua, AACD ada dua. Nah, ini tuh kita double, jadi nggak usah kita masukkan. Jadi kita cukup hitung satu aja. Jadi AACD yang ini saja, berarti kita coret. Lalu yang ini juga AADC juga ada dua, kita hapus saja. Nah, yang ada dua-dua ini kita hapus saja, karena kita hanya memerlukan satu. Nah, sehingga kita dapat tuliskan 4 faktorial, karena tadi kan ada dua ya, AACD-nya ada dua, AADC ada dua, dan lain-lainnya itu ada dua. Nah, maka ini dibagi 2 faktorial. Oke, kita lihat lagi yang di bawah sini. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Jika B sama dengan C sama dengan A, kita ubah B dan C-nya menjadi A. Berarti kita dapat, nih kita lihat yang AAD ada berapa ya? AAD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, AAD ternyata ada 6. Kita tulis posisi 1. Ternyata ada 6 kemungkinan. Ya. Lalu yang AADA, coba kita lihat. AADA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi 2 sama, ada 6 kemungkinan juga. Lalu yang ADAA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi 3 juga ternyata ada 6 kemungkinan. Dan yang DAA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi 4 juga ada 6 kemungkinan. Nah, apakah ini digunakan semua? Tidak ya, ini kita tidak gunakan. Kita hanya menggunakan satu saja. Kita hapus. Nah, ternyata hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan jumlahnya 4. Berarti 4 faktorial per, karena di sini jumlahnya ada 6, dibagi 6. Atau 6 ini dapat kita tulis menjadi 4 faktorial per 3 faktorial. Oke, apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Alhamdulillah, apabila bisa dipahami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, dapat kita simpulkan yaitu banyaknya permutasi dari apa? Dari n objek. Jika masing-masing objek berulang, adalah N1, N2, N3, sampai NK. Nah, sehingga N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah sampai NK itu adalah kita dapatkan rumus dari permutasi dengan anggota yang sama, yaitu N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai dengan NK faktorial. Nah, inilah rumus dari permutasi dengan urutan yang sama. Oke, dari sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada yang tanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, di sini ada contoh soal permutasi yang sama, di mana soalnya itu tentukan banyaknya susunan huruf dari huruf-huruf berbentuk kata matematika. Nah, tadi masih ingat nggak rumusnya? Kita jawab ya.
rumusnya adalah tadi kan n faktorial per N1 faktorial, N1 faktorial, N2 N2 faktorial, faktorial, sampai N3 NK faktorial sampai NK faktorial. Nah, kita lihat di sini dari kata matematika. Ada berapa? 10. Ya, ada 10. Berarti ini N-nya itu sebanyak 10 faktorial. Nah, di sini M ada berapa? M ada 2. Lalu A ada 3. T ada 2. Selanjutnya E ada 1. Dan I ada 1. Ada yang kurang? K ya, K ada 1. Nah, dari rumus ini kita dapat tuliskan N faktorial tadi didapat adalah 10. Lalu di sini N1, N2, dan N3. Nah, berarti ada 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, di sini 1 faktorial kita tidak usah tuliskan karena hanya 1 kan jawabannya. Nah, dapat kita cari berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berarti ini 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 3 kali 1, dan 2 dikali 1. Nah, 3 berarti dapat kita coret saja ini. 2, 4 ya. Dapat kita coret. Berarti, oke, dapat kita tulis saja 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, sehingga dapat kita peroleh jumlahnya adalah ada 151.200 cara dengan susunan kata matematika ini. Oke, dapat dipahami? Apakah ada yang tanyakan? Tidak, Oke, silahkan tulis terlebih dahulu. Permutasinya selanjutnya adalah permutasi siklis. Di mana permutasi siklis adalah permutasi yang melingkar. Nah, Ibu akan menggambarkan terlebih dahulu contoh ilustrasinya. Nah, kita perhatikan A, B, C, D berikut ini. Nah, jika kita susun dalam searah jarum jam, kita lihat di sini A ke B, lalu ke C, balik lagi ke A. Nah, misalkan kita mulai dari sini, kita mulainya dari A ya. Kita A, lalu searah jarum jam, B, lalu ke C. Sama saja kan? Sama yang ini. Lalu yang ketiga juga akan sama saja nih. Apabila A, kalau kita susun dalam searah jarum jam, maka akan ke B. Ini juga A akan ke B. Ini A akan ke B. Nah, ketiga ini tuh sama saja. Jadi, yang kedua ini kita tidak perlukan. Nah, selanjutnya yang ini. Kalau misalnya kita susun searah jarum jam dari A ke C lalu ke B. Nah, misalnya ini juga dari A dulu. A ke C lalu ke B. Lalu yang ketiga juga kalau misalnya kita susun searah jarum jam dari A ke C ke B. Nah, yang kedua ini tuh tidak perlu. Jadi kita tidak perlu menghitung secara berulang atau jangan dihitung 2 kali ya. Karena kita hanya cukup menggunakan satu susunan saja. Yang bagian sini sudah cukup. Nah, perhatikan. Dari 6 kemungkinan ini ternyata hanya 2 kemungkinan saja. Nah, bagaimana caranya agar tidak double gitu? Caranya adalah kita memisalkan satu susunan ini diam atau tidak ada. Kita misalkan kita A, kita diamkan saja. Nah, lalu yang sebagai penyusunnya adalah B dan C ini. Nah, A-nya diam dan B dan C-nya itu sebagai penyusun. Sehingga kita tidak akan menghitung secara double. Oke, dapat dipahami? Ya, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, perhatikan contoh permutasi siklis di sini di mana ada A, B, C, D disusun secara siklis. Nah, perhatikan. Nah, kita anggap ini A-nya diam. Lalu B, C, D-nya ini yang menyusun. Nah, B, C, D ini dengan kata lain ini adalah 3 faktorial. Oke, padahal dalam permutasi
permutasi biasa itu berarti kan ini 4P4 sama dengan 4 faktorial atau sama juga dengan 24. Ini kalau misalnya dalam permutasi yang biasa. Nah, kalau misalnya dalam permutasi siklis, ini tuh permutasi siklis dikali 4 sama dengan 4 faktorial. Nah, karena kan permutasi siklisnya di sini ada berapa? Anggotanya ada 6. 6 dikali 4 sama dengan 4 faktorial. Nah, di sini kenapa ada 4? Karena 4 faktorial itu dibagi 4. Nah, berarti kan ini 4, 3, 2 kali 1 faktorial per 4. Kita habis 3 kali 2, 6. Nah, inilah permutasi siklisnya. Sehingga dapat kita simpulkan permutasi siklis itu dikali banyaknya anggota. Anggotanya 4. Banyaknya anggota. Sama dengan pasti hasilnya n faktorial ini. Nah, atau permutasi siklisnya kita pindahkan n faktorial per n. Nah, atau PS, n-nya kita uraikan n per n-1 faktorial per n. Nah, n-nya dapat kita hilangkan, jadi permutasi siklis didapat adalah n-1 faktorial. Nah, inilah rumus dari permutasi siklis. Atau bisa kita analogikan juga. Kita analogikan, berarti tadi kan A-nya diam. Diam. Sebagai susunannya adalah BCD. Nah, berarti ini kan 3 faktorial ya. Atau ini 3P3 sama dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu dapat dari mana? 3 faktorial itu didapat dari, ini kan jumlahnya 4 anggota. Dikurangi, karena A kita anggap diam, dikurangi 1 faktorial. Jadi kita dapat 3 faktorial. Nah, inilah yang menjadi rumus dari permutasi siklis. N-1 faktorial. Oke, di sini dapat dipahami? Apakah ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Nah, kita lihat di sini ada soal dari permutasi siklis. Ada berapa cara 6 orang dapat duduk mengelilingi meja bundar jika ada 2 orang, ketua dan sekretaris yang harus selalu berdampingan? Nah, kita jawab. Oke, kita ilustrasikan seperti ini dulu. Di sini ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di mana jika ada 2 orang sekretaris yang harus selalu berdampingan? Nah, ini kita anggap 1 karena kan sama. Lalu yang ini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita dapat gunakan rumus dari permutasi siklis, yaitu n-1 faktorial. Nah, karena di sini yang duduk berdampingan ketua dan sekretaris, maka kita kalikan dengan 2 faktorial. Nah, n-nya berapa nih? Di sini ada 5. Dikurangi 1 faktorial, kita kalikan dengan 2 faktorial. Berarti di sini ada 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Maka kita jabarkan. 4 dikali 3, 12 dikali 4. Maka ada 48 cara. Nah, berarti ada 48 cara ya. Oke, di sini dapat dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah kombinasi. Nah, kombinasi adalah proses pemilihan tanpa memperhatikan pengurutan. Nah, di sini perhatikan ada A, B, C. Lalu diambil 2 untuk disusun. Maka ada apa aja? Ada A, B, lalu ada A, C, selanjutnya ada B, C, lalu ada C, B, selanjutnya ada C, A, dan ada A, C. Atau apabila permutasinya adalah ada 3P dipilih
2 jadi 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Jadi 3 faktorial per 1 faktorial. Atau sama aja dengan 6. Nah, ada 6 cara penyusunan A, B, C yang diambil 2. Nah, ada 6. Bagaimana apabila kita mengkombinasikannya? Nah, perhatikan di sini. Di sini kan cara memilih dikali cara menyusun. Sama dengan 6 ya hasilnya. Nah, jadi di sini cara memilih berarti ini ada 3. Ada A, B, C, ada B, C, lalu ada. Nah, perhatikan di sini cara memilih berarti kan harus ada 3 ya, yang A, B, C. Ada 3. Nah, dapat disusun sebanyak berapa? 2. Ada A, C, ada A, B. Nah, sehingga 6. Nah, kita perhatikan ini 3C2 dikali 2P2 atau sama dengan 6 itu berarti 3P2 ya. 3P2. Nah, perhatikan 3C2 adalah cara memilihnya, lalu 2P2 adalah cara menyusunnya. Di mana 3 itu sama dengan 6 dibagi dengan 2. Nah, dapat kita lihat 3C2 kita kalikan dengan 2 faktorial sama dengan 3P2. Atau kita bisa tuliskan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3C2 3 faktorial per 2 faktorial 3 min 2 faktorial. Oke. Nah, selanjutnya kita fokuskan di sini. Nah, 3 ini sebagai n-nya. N, C ini sebagai kombinasi, lalu 2 ini sebagai yang diambilnya. Berarti R sama dengan n faktorial per 2-nya berarti R faktorial, 3-nya berarti N min 2-nya berarti R faktorial. Nah, inilah rumus dari kombinasi kita dapatkan, berarti NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, apakah sudah dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, kita masuk ke contoh dari kombinasi. Oke, di sini ada contoh soal kombinasi. Jika Luffy ingin membentuk sebuah tim pengintai berisi 4 orang dari keseluruhan anggota tim kapal, 10 anggotanya. Berapa banyak cara memilih anggota tim pengintai itu? Nah, kita jawab. N, CR, N faktorial, lalu R faktorial, N min R faktorial. Nah, tadi katanya banyaknya anggotanya ada? Ya, ada 10. Kombinasi, lalu katanya membentuk tim pengintai berisi 4 orang. Berarti ini sebagai, betul sekali, sebagai R-nya. Nah, berarti N faktorialnya 10 faktorial per, lalu R-nya ada 4 faktorial dikali N-nya 10 dikurangi R-nya 4 faktorial. Nah, kita lihat ini 10 faktorial, 4 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Nah, berarti dapat kita jabarkan ya, 10 berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. 4 kita bisa jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, 6 dapat kita coret. Lalu ini 4 kita bisa sisa 2. Lalu 2 sisa 5. 3 berarti 5 dikali 3 dikali 2 dikali 7. Nah, 15 kita kali 14. 2, 4 kali 1, 6, 5, 1.
0, 1. Jadi caranya ada 210 cara. Oke, di sini dapat dipahami? Oke, apakah ada yang ditanyakan sebelum kuis? Oke, tidak ada. Oke, Ibu akan membagi 2 kelompok ya. Jadi di bagian 2 bangku ke kiri 1 kelompok dan 2 bangku ke kanan 1 kelompok ya. Jadi ada 2 kelompok. Nah, kita buka LKS halaman 30. Di situ ada 2 soal. Kelompok pertama akan menjawab soal yang pertama dan kelompok kedua akan menjawab soal yang kedua. Nah, tapi untuk itu kalian mengerjakan semuanya, tapi untuk maju ke depannya kelompok 1 mengerjakan soal 1 dan kelompok 2 mengerjakan soal yang kedua ya. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Oke, silahkan mengerjakan. Nah, oke, kita lihat kelompok 1 terlebih dahulu. Dari 5 gelas kecil, 4 gelas besar akan diambil gelas dari masing-masing jenis. Berapakah jumlah cara kombinasi gelas tersebut? Nah, ini apakah jawabannya benar menurut kelompok 2? Ya, benar ya. Jadi kita itu harus mengkombinasikan dulu. Kita harus membagi dulu antara kombinasi gelas besar, lalu kombinasi gelas kecil, lalu selanjutnya yang terakhir adalah kombinasi akhir. Di mana kombinasi gelas besarnya kita dapat 10, gelas kecilnya 6, lalu kita kalikan adalah terdapat 60 cara. Lalu yang kelompok 2, apakah benar menurut kelompok 1? Ya, Ibu akan bertanya. Di sini kan terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah terisi. Nah, berapakah banyak susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum duduk? Nah, kenapa di sini itu totalnya 7? Betul sekali ya. Jadi 8 orang ini tuh memperebutkan 4 kursi kosong. Namun di sini kan 1 kursi telah terisi. Berarti sudah diambil sama 1 orang ini kan? Berarti jumlahnya 7 dan sisa kursinya tinggal 3. Nah, jadi sisi anak yang belum duduk itu kita bisa susunannya adalah 210 cara. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Almira. Setelah mempelajari permutasi dengan urutan berbeda, urutan yang sama dan siklis, lalu kita mempelajari Ya, betul sekali. kombinasi. Kita sudah mempelajari mengenai permutasi, di mana permutasi ada yang permutasi susunan berbeda, susunan yang sama, dan ada permutasi siklis, dan lalu ada juga kita kombinasi. Nah, Ibu akan bertanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan dari permutasi serta kombinasi? Permutasi memperhatikan urutan, Ya, silakan, kombinasi Ani. tidak memperhatikan urutan. Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya permutasi itu kita memperhatikan urutannya, sedangkan kalau kombinasi itu kita tidak memperhatikan urutannya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kita minggu depan itu ada pembahasannya mengenai peluang. Kalian pelajari lagi mengenai peluang ya. Oke, kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, jaga kesehatan kalian. Kita sampai jumpa ke minggu depan lagi. Oh ya, untuk yang tadi menyimpulkan, Ibu akan memberikan stiker. Nanti stikernya kalian kumpulkan ya saat menjelang UAS. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.